terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, setiap masa panen tiba, masyarakat di sebuah desa di Kabupaten Pangkep tidak hanya memetik hasil bumi, tapi juga merayakan hasil kerja keras dengan sukacita. Tahun ini, pesta panen kembali digelar di desa tersebut dengan ragam kegiatan, mulai dari pawai obor yang menerangi jalan kampung, tablik akbar sebagai bentuk syukur, hingga tradisi Mapa Dendang. Lantas seperti apa konsep pesta panen ini dan apa dampak terhadap masyarakat desa? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir ini. Ada Pak Haris selaku Kepala Desa Barabatu. Siap. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sampingnya ada Pak Muhammad Aswar Darwis selaku tim kreatif Pesta Panen Mapa Dendang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dua narasumber kita ini kita akan bahas secara tuntas apa sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan di Desa Barabatu. Namun sebelum itu saya akan ke Kepala Desa dulu, ke Pak Haris. Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa profil dan sebenarnya boleh dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV Desa Barabatu ini, silakan diperkenalkan. Oke, siap. Barabatu itu wilayah paling timur di Kecamatan Babakan. Oke. Barabatu ini lahir di tahun 1991. Kami ini adalah pecahan dari atau induk desa itu kemarin adalah Desa Taraweang. Setelah pemekaran di 1991 lahirlah Desa Barabatu. Seperti itu yang jumlah jiwa warganya itu kurang lebih 4.859 jiwa. Kami ada 5 dusun dan DPT-nya kemarin di Pilkada itu ada 3.418 jiwa seperti itu. Oke. Jadi memang pecahan ya sebenarnya ini pemekaran dari desa pemekaran dari Desa Taraweang. Oke. Ini apa sebenarnya potensi Desa Barabatu ini yang mungkin bisa kemudian diperkenalkan kepada pemirsa Kompas TV di luar sana? Siap. Desa Barabatu ini tempatnya pengolahan marmer. Kegel marmer. Di sana itu ada PT IKU, PT Gunung Mas, PT AB dan Selebes. Tapi yang beroperasi sekarang tinggal PT IKU-nya. Kalau Gunung Masnya masih ada sisa-sisa marmernya yang di gudang masih ada. Mungkin tergerus sama granit, jadi penjualannya agak turun. Tapi alhamdulillah kalau di PT IKU masih aktif. Masih aktif. Namun kalau untuk di sektor pertanian nih Pak, ini masyarakat apakah memang notabene-nya kebanyakan di sektor pertanian atau seperti apa? Di sana seperti apa? Iya, di Barabatu masyarakatnya 70% itu petani. Oke, jadi memang di sana potensi bertaninya itu sangat tinggi ya, mungkin didukung dengan kondisi wilayah geologisnya dan lain sebagainya. Namun ini kan ada satu yang menarik nih Pak, di Desa Barabatu ini kan ada pesta panennya. Siap. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan pesta panen ini apakah sudah dilakukan berapa kali setahun dan sudah berapa tahun ini dilakukan? Siap. Tapi izin sedikit menyampaikan bahwasanya pesta Mapa Dendang ini lahir dari niat saya. Di Pilkades kemarin, waktu dikasih amanah, waktu masih Pilkades, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa ke warga. Jadi saya berpikir, apa yang bisa saya janjikan? Saya ambil inisiatif bagaimana ketika saya dikasih amanah sama yang di atas, saya akan mengembalikan budaya Mapa Dendang ini. Kan ini budaya yang sudah dilupakan, bagaimana kita kembalikan supaya nilai-nilainya kembali dan kita memperkenalkan kembali bahwa ada budaya kita yang terlupakan, yaitu budaya Mapa Dendang. Yang kemudian di tahun 2022 awal Januari kami menjabat, itu kita sudah garap seperti apa sebenarnya ini Mapa Dendang. Alhamdulillah di 2023 kita laksanakan Mapa Dendang season 1, 2023 season 2 dan ini alhamdulillah 2023 season 1, 2024 season 2 dan ini 2025 Mapa Dendang season 3. Jadi kita kasih tema Mapa Dendang Emas karena yang ketiga. Seperti itu. Oke, ini kan sudah masuk season 3 nih. Dan juga ada Pak
Kasor juga ya, Kasor selaku tim kreatif Pesta Panen Mapa Dendang ini kan sudah masuk season 3. Kasor ini kalau lihat pada tahun ini mengusung konsep temanya seperti apa dan apa yang ingin dicapai pada Pesta Mapa Dendang ini, Kasor? Ya, terima kasih Kak Gufron. Ya, jadi tema pementasan atau apa yang teman-teman tim kreatif buat ide itu bertemakan perempuan dan suara dari lesung. Ya, jadi lesung itu adalah sebuah tempat menumbuk padi di masa lalu. Nah, kenapa kita angkat perempuan dan suara dari lesung? Supaya kita mengembalikan kembali energi atau spirit, menyampaikan kepada pemirsa utamanya atau para penonton yang akan datang bahwa kita tidak hanya hidup dari rahim ibu, tetapi ternyata setelah kita keluar, perjalanan kehidupan ini dimulai lagi dari seorang ibu, yaitu menggunakan alu menumbuk padi di atas lesung. Nah, makanya beberapa yang kita tampilkan insya Allah monolog tentang filosofi lesung itu sendiri, ada paduan suara dan tari Mapa Dendang. Ya mungkin begitu Kak Gufron. Oke. Jadi memang ini lebih mengangkat bagaimana perempuan itu ya dari kehidupan dari masa kandungan sampai setelah lahir ke dunia, ternyata memang masih membutuhkan sosok perempuan untuk bisa menjalani kehidupan. Nah, untuk konsep kegiatannya nih, Kak Haris, dilakukan berapa hari dan tiap hari itu item kegiatannya apa saja? Ya, jadi kita sudah semingguan lebih ini persiapan ya. Jadi dalam random acara itu mungkin nanti kita insya Allah hadir juga ada tari bisu. Tari bisu ya itu tari bisu. Kemudian yang sangat ditunggu-tunggu ini oleh masyarakat Kabupaten Pangkep itu adalah pemukulan lesung itu. Jadi nanti ibu-ibu memukul lesung itu dengan notasi yang sudah ada dan ada pagelaran mencak itu. Ilmu bela diri suku Bugis Makassar. Nah, itu. Oke. Kabarnya ini kan ada pawai obor, kemudian juga nanti tablik akbar. Itu nanti di hari keberapa dan itu nanti seperti apa konsep acaranya? Jadi dimulai itu rangkaian acara tanggal 10 pawai obor ya. Masyarakat secara seksama bersama-sama keliling ya. Jadi ada rutenya di Desa Barabatu itu, kemudian finish kembali di lapangan besar Barabatu 10 Juli ya. 10 Juli ya itu. Jadi di situ terakhir dia dikumpulkan obor itu dalam sebuah drum. Nah, kemudian kita bersuka cita, bergembira, apa dan segala macam. Kemudian 11 Juli itu ada tablik akbar, Pak Desa ya. Tablik akbar pengajian sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tanggal 12-nya itu insya Allah malam puncak dari rangkaian Festival Mapa Dendang ini. Berarti nanti ada malam puncak, ada nanti tablik akbar. Ini tablik akbar kalau boleh sekalian disampaikan kepada pemirsa Kompas TV, siapa nanti pengisi acaranya atau siapa penceramahnya nanti? Beliau kita panggil dari Kabupaten Sidrap, namanya Ustaz Muhammad Yusuf. Ustadz Muhammad Yusuf yang nanti akan mengisi di malam puncak nanti. Nah ini kan konsepnya memang banyak melibatkan warga khususnya yang berasal dari Desa Barabatu. Ini seperti apa keterlibatan mereka dan seberapa banyak mereka dilibatkan dalam kegiatan ini? Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 300-an orang dan kita hampir setiap hari bergotong royong. Ini masuk bulan kedua kami melaksanakan kegiatan ini, ambil bambunya, membuat wala sujinya, dan kita juga melibatkan teman-teman atau saudara dari kampung moderasi, yaitu ada non-muslim di wilayah kami. Jadi kita berkolaborasi di kegiatan ini, mulai terlibat dari pemerintahan desa, kepala desa, ibu desa, Pak RK, Pak RT, Pak Dusun, sampai ke kelompok tani, ketua lembaga adat. Seperti itu kami libatkan. Berarti semua lapisan komponen masyarakat itu dilibatkan ya, tidak melihat latar belakang agama, yang jelas mereka warga Desa Barabatu dan ingin ikut terlibat, maka akan dilibatkan dalam kegiatan Pesta Adat Mapa Dendang ini. Baik, Kak Haris dan juga kita akan break sejenak, kita akan lanjut lagi. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi,
Satu meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Kak Haris dan juga Muhammad Aswar Darwis. Ini Pak De Haris ya, Siap. sapaannya ini selaku Kepala Desa Barabatu dan juga tim kreatif. Ini kalau kita berbicara soal kreatif dan juga konsep acara nih, Kak Aswar, ini apakah memang hanya melibatkan warga Desa Barabatu atau juga memang kolaborasi dengan institusi di luar atau seperti apa? Ya, terima kasih Kak Kupron. Ya, jadi alhamdulillah kegiatan ini banyak melibatkan ya. Oke. Jadi teman-teman Nusantara Institute itu dipanggil diundang oleh Pak Desa untuk berkolaborasi dengan potensi pemuda-pemudi Desa Barabatu, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok ibu majelis taklim, dan kelompok moderat, masyarakat moderat di Desa Barabatu itu. Makanya kita sangat berterima kasih banyak kepada Desa Barabatu karena dilibatkan dalam Festival Mapa Dendang 3 ini. Nah, itu kan. Oh, oke. Berarti memang selain melibatkan secara internal ya, warga Desa Barabatu, ini juga kolaborasi eksternal dengan instansi ataupun juga lembaga-lembaga pelaku seni terkait ya untuk bisa meramaikan kegiatan Pesta Panen Mapa Dendang ini. Sekarang saya ingin ke Kepala Desa Pak Haris. Ini kalau kita lihat sebelumnya ini kan sudah masuk season 3 ya? Season 3. Nah, season 1, 2 ini bagaimana kita lihat antusiasnya? Apakah memang makin meningkat, masyarakat makin tertarik atau seperti apa nih? Betul, alhamdulillah setelah masuk di season 3 ini warga lebih semangat, lebih antusias. Mereka itu hadir mulai jam 8 pagi sampai setelah Bada Isya baru bubar. Kami terpencar di waktu sholat saja, karena mereka lebih semangat. Lebih semangat menyambut kegiatan ini. Dan pernah saya tanya kepada petani, seperti apa responnya, seperti apa ini Mapa Dendang. Bilang, "Wih Bang, sangat luar biasa. Sudah 2 kali dilakukan ini, secara tidak langsung hasil dari panen ini itu meningkat." Ya, seperti itu. Jadi mereka lebih semangat lagi kebanding saya. Siap. Karena mereka yang langsung rasakan dampaknya ya dari kegiatan ini, kemudian hasil para petani seperti itu bisa mungkin meningkat melalui kegiatan Mapa Dendang ini. Selain petani, mungkin apakah UMKM lokal, pengusaha-pengusaha kecil di Desa Barabatu juga mereka rasakan dampaknya atau seperti apa nih? Sangat luar biasa. Mereka juga, karena kita kan ini kan ada 3 malam kegiatan. UMKM itu
berlombaan mendaftar masuk di lingkaran kegiatan ini. Oke, jadi ini Bahkan juga UMKM lebih bersemangat sebenarnya menyambut kegiatan ini. Oke, jadi mereka juga ini tertarik ya, bahkan rebutan gitu ya untuk bisa masuk di kegiatan ini. Baik, kalau kita lihat lagi nih Kak Haris dan juga Pak Muhammad Aswar Darwis. Kalau kita lihat kegiatan ini sudah dilakukan selama 3 season seperti itu, dan juga ini sudah masuk season ketiga. Apa yang menjadi pembeda nih? Mungkin saya ke Pak Desanya dulu. Tadi kan kita bilang salah satunya adalah kegiatan tumpuk padinya itu. Nah, ini kan kebiasaan atau adat yang bukan hanya dilakukan oleh warga Kabupaten Pangkep, khususnya di Desa Barabatu. Desa yang lain juga melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi pembeda nih dengan kegiatan ataupun juga kebiasaan desa lainnya? Jadi tapi izin, pembedaan kami itu adalah satu, ada 2 lesung. Dua lesung ini yang mana bersamaan bunyi. Kalau di kabupaten lain atau desa-desa lain hanya satu saja lesung yang berbunyi. Kami ini langsung 2 lesung. Jadi kita kasih nama duo lesung. Seperti itu. Dua lesung ini yang kemudian jadi gongnya ya, jadi andalannya dari Desa Barabatu untuk melakukan kegiatan pesta panen ini. Kedepannya ini apakah memang semakin banyak warga dilibatkan atau seperti apa? Kita lihat apalagi pada tahun ini ngangkat konsep tema perempuan. Kak Haris, ini kedepannya perempuan apakah ingin lebih dilibatkan dengan tujuan tema ini? Apa yang ingin diharapkan Kak Haris? Terima kasih Kak Gufron. Jadi goalsnya dari Mapadendang 3 ini, kita kenapa banyak melibatkan perempuan, supaya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa perempuan juga itu bisa berkarya dan berinovatif. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang kita sampaikan pada konsep pementasan ini, bahwa rasa syukur itu dan bentuk silaturahmi itu tambah kuat lewat pementasan ini, gitu. Kemarin mungkin sebelum-sebelumnya sedikit yang terlibat di Mapadendang 1-2, alhamdulillah sampai Pak Desa ini terus disampaikan bahwa saya juga mau terlibat, banyak masyarakat yang mau terlibat ya, termasuk adik-adik potensi pemuda itu sangat antri untuk mau terlibat dalam Festival Mapadendang 3 kali ini. Seperti itu Kak Gufron. Jadi memang selain warga tadi UMKM dan juga para petani yang merasa senang, ini juga pemuda sangat antusias ya. Mereka bahkan berlomba-lomba juga ya untuk bisa ikut terlibat dalam kegiatan Pesta Mapadendang ini. Nah, salah satunya ini kan kegiatannya tadi seperti yang dijelaskan, malam puncak nanti ada tablik akbar. Terus kemudian juga tablik akbar masuk dalam agenda. Kenapa, kalau boleh saya tanya, kenapa agenda atau kegiatan yang bertema religius ini digabungkan dengan kegiatan budaya atau pesta panen Mapadendang? Jadi kenapa tablik akbar ini harus hadir ya? Pertama mungkin ya kita sampaikan bahwa kesyukuran itu kita berandaskan dulu kepada agama gitu ya. Jadi agama dan kebudayaan ini sebenarnya tidak pernah saling berbenturan. Kita bisa saling bergandeng tangan, gitu. Makanya kita sampaikan bahwa lewat doa mungkin di tablik akbar itu doa-doa yang terpanjat untuk mungkin musim-musim panen berikutnya itu semakin lebih melimpah lagi, gitu. Kenapa kebudayaan itu kenapa di malam puncak itu kita tampilkan, supaya saatnya masyarakat menghibur dirinya lewat tontonan-tontonan pementasan yang ditampilkan oleh teman-teman Nusantara Institute dan pemuda Desa Barabatu. Baik, kita kembali ke Pak Desa, Pak De Haris. Ini mungkin boleh dijelaskan, kalau kita lihat potensi petani di sana, apakah ini memang mereka memproduksi hasil tani atau beras ini untuk desa mereka sendiri, atau memang dengan hasil yang melimpah ini sampai mereka bisa jual keluar, atau seperti apa? Siap, ada yang dikonsumsi dan ada juga beberapa yang dijual karena melimpahnya, itu banyak yang dijual. Oke, berarti memang ini salah satu yang dimanfaatkan ya, potensi petani warga di Desa Barabatu ini, yang kemudian bukan hanya menjadi konsumsi pribadi, tetapi diolah sehingga bisa menjadi pemasukan bagi mereka juga untuk dijual keluar. Baik, saya ke Kak Aswar lagi, Kak. Ini kalau kita lihat kan mungkin ada beberapa istilah di sini yang mungkin pemirsa Kompas TV di luar sana belum banyak yang tahu, misalnya Mapadendang dan lain sebagainya. Ini mungkin boleh dijelaskan Mapadendang ini sebenarnya apa sih, dan dari bahasa apa, dan sebenarnya Mapadendang ini kegiatan apa? Terima kasih.
Ya, jadi Mapadendang itu diksi kata dari bahasa Bugis. Ya, Mapadendang itu seperti halnya kita bersukacita. Ya, bersukacita mungkin sebagai bentuk ekspresi mensyukuri hasil panen para petani. Nah, gitu. Jadi itu Mapadendang adalah bentuk ekspresi kita mensyukuri hasil panen yang melimpah. Ya, mungkin seperti itu Kak Gufron. Oke, berarti ini memang suatu budaya yang memang sudah ada sejak dulu yang coba dihidupkan kembali dengan melibatkan banyak instansi dan juga lapisan masyarakat khususnya yang masyarakat Desa Barabatu di Kabupaten Pangkep. Baik, kita break lagi, kita akan kembali usai jeda berikut. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufron Alamat Taha dan juga dua narasumber kita, teman-teman dari Desa Barabatu. Ini kalau kita kembali bahas konsep acara nih, Pak Desa, Pak Haris, ini kalau kita lihat potensi ekonominya, terus kemudian keterlibatan warga di kegiatan Mapadendang ini atau pesta panen ini kan memang nanti di malam puncaknya sudah mengundang beberapa pengisi acara tadi seperti Ustadz ya. Ini bagaimana sebenarnya harapannya dan juga keterlibatan pemerintah pusat untuk bisa ikut andil dan aktif di kegiatan ini seperti apa? Alhamdulillah di season ketiga ini pemerintah daerah itu sudah melirik. Sudah jauh terlibat membantu kami di kegiatan ini. Harapannya kami melalui pemerintah desa, diteruskan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Semoga dinas-dinas terkait atau kementerian terkait, mulai dari kebudayaan, Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pertanian dan Desa Tertinggal melirik apa yang kita lakukan di selama ini, termasuk di season 3 ini, seperti itu. Berarti memang sudah mulai ikut dilirik dan juga ikut terlibat. Sejauh ini bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah dalam mensupport kegiatan Desa Barabatu atau Pesta Panen Mapadendang ini? Mulai dari persuratan, alat, ada beberapa juga properti itu dari kabupaten yang disupport langsung oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, dalam ini Bapak Bupati Pekanbaru Kepulauan, seperti itu. Jadi memang ini pemerintah kabupaten begitu ya sudah turut andil dan juga sudah mulai mensupport kegiatan ini karena memang melihat potensi perputaran ekonomi dan juga
masuk di sisi budaya juga ini sangat baik sekali. Baik, kalau saya ke Aswar, Kak, ini kan kalau kita lihat konsep kegiatannya Mapa Dendang Pesta Panen seperti itu, ini boleh dijelaskan tidak, Kak Aswar, ini kalau kita lihat ke depannya ini apakah harus diadopsi oleh desa-desa lain atau seperti apa nih kalau kita lihat konsepnya ya? Ini kan bisa merata dan juga diadopsi, ini sebaiknya seperti apa? Oh ya, terima kasih Kak Gufron. Jadi saya rasa hampir di setiap daerah atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu menghadirkan pesta-pesta panen tersebut. Ya itu. Maksudnya saya di sini adalah ya kita berharap bagaimana pemerintah provinsi Sulawesi Selatan itu melegitimasi bahwa ternyata setiap kabupaten itu punya potensi kreativitas dalam mengelola festival panen itu. Semoga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini membuat mungkin atau melegitimasi bahwa ada agenda-agenda tahunan di setiap kabupaten. Nah, salah satunya mungkin Kabupaten Pangkep, karena percorak perbedaannya terletak pada khususnya Desa Barbatu ini dia punya 2 lusung, ya itu berbeda dari kabupaten atau daerah yang lainnya, Kak Gufron, seperti itu. Oke, berarti memang ini harapannya bisa diadopsi ya, diadopsi oleh daerah-daerah lain karena memang ada ciri khas masing-masing nih daerahnya untuk bisa mengembangkan potensi budaya maupun juga tadi pertanian, dan juga harapannya ada legitimasi dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat lagi nih, mungkin boleh dijelaskan ini item kegiatannya apakah terbuka untuk umum, apakah harus daftar dulu atau seperti apa nih proses untuk bisa mengikuti kegiatan Pesta Mapa Dendang ini? Kalau saya ke Kak Aswar. Ya, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah Pak Desa mulai dari Mapa Dendang 1, 2 sampai 3 ini terbuka secara umum. Jadi Kak Gufron, sebelumnya ini Mapa Dendang 1, 2 itu bukan hanya dari Kabupaten Pangkep penontonnya hadir, bahkan kabupaten tetangga maupun keluarga-keluarga rantau yang jauh di sana, Papua, Kalimantan, mereka pulang semua untuk hanya menghadiri pesta ini. Nah itu. Ya, jadi disampaikan juga kepada para pemirsa bahwa Desa Barbatu di Festival Panen 3 ini melibatkan banyak UMKM dan pedagang-pedagang kecil. Ya, silakan datang menikmati kuliner khas dari Desa Barbatu dan Kabupaten Pangkep itu sendiri. Bahkan beberapa orang pulang pulang kampung istilahnya untuk bisa menghadiri Pesta Mapa Dendang ini. Kalau saya ke Pak Desa, Pak Haris, ini seberapa optimis Anda dengan kegiatan ini bisa sukses, dan juga sebenarnya ini bisa target penontonnya ini berapa banyak orang? Kalau target sih tidak bisa karena tumpah ruah. Di season 1, season 2 itu tumpah ruah, apalagi di season 3 ini kayaknya lebih lagi, karena ada beberapa, karena kami juga sering posting di IG, di FB, itu sangat luar biasa. Ini ada sepupu dari Papua, ada juga keluarga dari Labuan Bajo juga mau balik kampung untuk kegiatan Pesta ini. Mapa Dendang ini ya? Oke. Ini kalau boleh bocoran dikit, season 1 dan season 2 ini kemarin berapa ribu orang? Di season 1 itu kan pertama awal setelah 32 tahun terbentuknya Barbatu itu, 32 tahun baru kembali budaya Mapa Dendang ini. Itu penuh lapangan, sesak. Di season kedua lebih, bahkan warga penonton itu masuk ke dalam, tidak bisa dibendung lagi. Yang ketiga ini ya kita minimalisir bagaimana tidak juga dilarang, kan ini pesta rakyat, lebih bagaimana duduk baik, duduk rapi, supaya kita semua bisa menikmati menonton apa yang kita lihat di depan kita bersama-sama, seperti itu. Baik, harapannya juga ini terbuka untuk umum, jadi nanti jangan lupa datang ya di Pesta Mapa Dendang di Desa Barbatu, Kabupaten Pangkep. Kalau saya ke Kak Aswar nih, Kak Aswar, terakhir mungkin harapannya ke depannya, terus kemudian sekaligus juga ngajak pemirsa Kompas TV untuk datang hadir di Pesta Panen Mapa Dendang. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Gufron dan utamanya Kompas TV. Harapan kami sebenarnya bagaimana Festival Mapa Dendang ini setiap tahun itu bisa hadir, khususnya di Kabupaten Pangkep dan Desa Barbatu. Kenapa? Mungkin lewat Festival Mapa Dendang ini masyarakat itu bisa merefresh kembali tenaga, energinya selama bergelut di persawahan gitu. Nah, jadi kita di situ. Yang kedua, mungkin teman-teman Nusantara Institute dan Pak Desa Barbatu mengajak
insya Allah tanggal 10, 11, 12 untuk hadir di Desa Barabatu. Ya. Bulan Juli ya? Iya, bulan Juli. Ya. Jadi insya Allah kalau para pemirsa ingin datang, saya yakin dan percaya masyarakat Barabatu itu ramah-ramah dan murah senyum. Ya, mungkin seperti itu Kak Gufron. Oke, jadi jangan lupa datang ya, datang, di kegiatan Pesta Mapadenang. Kalau kita ke Kepala Desa Pak Haris, boleh sekaligus harapannya dan juga ajak pemirsa Kompas TV untuk hadir di Pesta Panen Mapadenang di Barabatu, Pak. Alhamdulillah, makasih Kak Gufron. Jadi saya sampaikan kepada Hayalat, karena ini kegiatan kita buka untuk umum, silahkan datang ke kampung kami, silahkan melihat bahwa seperti apa ini Mapadendang, seperti apa antusiasnya warga, silahkan melihat, karena season 3 ini surprise banget. Insya Allah dengan hadirnya Kakak Aswar ini, saya semua Mapadendang 3 ini akan lebih wow kebanding satu dan dua. Seperti itu. Jadi memang yang penasaran apa yang bikin surprise ini jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang. Di Pesta Mapadendang Desa Barabatu tanggal 10, 11, 12 Juli yang akan datang. Kalau boleh langsung nginap juga di rumah warga ya. Tidak usah kembali ya kalau gitu ya. Jadi untuk bisa meramaikan, silakan datang, ada berbagai item kegiatan tadi sudah dijelaskan, ada Mapadendang, terus kemudian ada takbik akbar, obor, dan juga penampilan bisu tadi juga sempat disebut oleh Kak Aswar. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV, sudah memperkenalkan kita tentang potensi Desa Barabatu dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan. Semoga sukses, semoga meriah, semoga makin banyak yang melirik, terutama dari pemerintah ya, bisa mensupport aktif dan juga mensupport penuh kegiatan-kegiatan dari desa. Saya Gufron Namataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.